Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Selamat datang di channel Fokus Matematika, di mana di video kali ini kita akan membahas persiapan TKA Matematika untuk SMP dan MTS. Semoga video ini membantu kamu agar kamu bisa mengikuti TKA Matematika dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Langsung saja di sini soal nomor 1. Suhu mula-mula di dalam kulkas adalah min 5 derajat Celcius. Pada pukul 10:50 menit ada pemadaman listrik. Akibatnya, suhu di dalam kulkas naik 2 derajat Celcius setiap 12 menit. Suhu di dalam kulkas pada pukul 12:02 menit adalah. Di sini ada 4 pilihan jawaban, manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini? Jadi pertama, kita cari dulu lamanya pemadaman listrik, yaitu dari pukul 10:50 sampai pukul 12:02 menit. Berarti pukul 12:02 menit dikurangi pukul 10:50, maka hasilnya adalah 72 menit. Nah, lalu kemudian kita cari kenaikan suhu. Caranya adalah 72 menit dibagi 12 menit kali 2 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah 12 derajat Celcius. Nah, dari sini kita bisa mencari suhu yang ada di dalam kulkas pada pukul 12:02 menit, yaitu min 5 derajat Celcius ditambah 12 derajat Celcius. Hasilnya adalah 7 derajat Celcius. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah yang D, yaitu 7 derajat Celcius. Soal nomor 2, hasil dari 63% tambah 5/3/6 kali 12,08 dikurangi 10/2/5 dibagi 84 2/3 ditambah 500/6 adalah. Di sini ada 4 pilihan jawaban. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini? Jadi kalau menghadapi soal seperti ini, langkah pertama adalah kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Ya, jadi yang persen kita bentuk menjadi pecahan biasa, lalu pecahan campuran kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, yang desimal pun juga kita bentuk ke dalam pecahan biasa. Lalu kemudian kita fokus untuk setiap kurungnya, ya kita selesaikan dulu setiap kurung. Caranya adalah kita samakan penyebutnya, ya. Jadi kalau 100 sama 6 ya menjadi 600. Kalau 100 sama 5 ya menjadi 100. Kalau 3 sama 6 ya menjadi 6. Kita cari KPK di setiap penyebut, di setiap kurung yang ada di soal. Lalu kemudian kita operasikan saja yang di dalam kurung. Ya, kita tambah atau kita kurangi sesuai dengan permintaan. Lalu kemudian kalau sudah bentuk seperti ini, maka yang pembagian ini kita ubah menjadi perkalian. Jadi 1008 per 6 itu menjadi 6 per 1008. Ingat kalau pembagian menjadi perkalian maka pecahan itu berubah, ya. Yang tadinya penyebut jadi pembilang, yang tadinya pembilang jadi penyebut. Nah, terus kemudian dari sini bisa kita operasikan. Kita fokus yang belakang dulu, ya. Jadi 168 per 100 kita kali dengan 6 per 1008. Jadi 168 itu menjadi 1, lalu 1008 itu menjadi 6. Nah, 6 per 6 itu hasilnya adalah 1. Nah, terus setelah ini kita fokus ke sisanya, ya, berarti ya 3678 per 600 itu bisa kita ubah bentuknya menjadi 3678 per 6 lalu kali 1 per 100. Nah, yang di depan ini 3678 dibagi 6 hasilnya adalah 613. Jadi 613 kita kali 100, kita kali 1 per 100 ya maksudnya, lalu kita kali lagi dengan 1 per 100. Maka hasil akhirnya adalah 0,0613. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang B, yaitu 0,0613.
Kita lanjut ke soal nomor 3. Hasil dari min 4/9 kali min 108 bagi 6 dipangkatkan dengan min 1/3 dipangkatkan lagi dengan 2 adalah, di sini ada 4 pilihan jawaban. Jawaban manakah yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini? Caranya itu kita fokus kerjakan yang kurung yang ada di dalam dulu ya, kurung yang paling dalam dulu. Nah, karena ini ada perkalian sama pembagian, maka kita kerjakan dari yang paling kiri dulu. Jadi 108 itu kita kita bagi dengan 9 dulu. Nah, lalu kemudian 4 per 1 kali min 12 dibagi 6 dipangkatkan dengan min 1/3 dipangkatkan lagi dengan 2. Jadi min 4 kali min 12 hasilnya adalah 48. Lalu langkah selanjutnya 48 kita bagi dengan 6, hasilnya adalah 8. Nah, lalu kemudian baru kita fokus ke perpangkatannya. Min 1/3 kita kali dengan 2, karena pangkat dipangkatkan itu ya dikali. Lalu setelah ini 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3, maka ya 2 pangkat min 2, karena 3 sama 3-nya kan bisa kita coret ya. Lalu berdasarkan sifat eksponen, maka menjadi 1/2 pangkat 2 atau 1/4, hasilnya adalah 0,25. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang A, yaitu 0,25. Nah, soal nomor 4, bentuk sederhana dari 4/2/5/2 ditambah 2/3 adalah, di sini ada 4 pilihan jawaban. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini? Nah, kalau menghadapi soal seperti ini, maka kita ingat perkalian sekawan. Sekawan dari 5/2 ditambah 2/3 adalah 5/2 dikurangi 2/3. Lalu setelah itu ya kita gabung aja ya menjadi seperti ini. Lalu kita ingat dengan konsep A ditambah B dikali A dikurangi B. Nah, ini kita fokus ke yang penyebutnya. Kalau yang atas itu kan gampang ya, sifat perkalian. Jadinya 20/4 dikurangi 8/6. Nah, yang bawah itu kita gunakan konsep A ditambah B kali A dikurangi B. Maka hasilnya adalah 25/4 dikurangi 4/9. Akar 4 sama akar 9-nya kita ubah. Akar 4 menjadi 2, akar 9 menjadi 3. Lalu kemudian kita hitung saja ini. Jadi yang atas menjadi 40 dikurangi 8/6. Yang bawah menjadi 50 dikurangi 12. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini ya, 40 dikurangi 8/6/38, kita sederhanakan, kita bagi menjadi 2. Jadi 20 min 4/6 lalu per 19. Nah, yang bagian pembilang itu kan ada 20 sama min 4. Nah, min 4-nya kita keluarkan. Jadinya 4-nya yang kita keluarkan ya. Jadinya 4/19 kali 5 dikurangi akar 6. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang B, yaitu 4/19 kali 5 dikurangi akar 6. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada perbandingan uang Zara dengan uang Zeta adalah 5/3. Sedangkan perbandingan uang Zeta dengan uang Zoni adalah 2/4. Jika selisih uang Zoni dan uang Zara adalah Rp190.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah, di sini ada 4 pilihan jawaban. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini? Jadi pertama kita tulis dulu informasi yang kita peroleh. Yang pertama ada perbandingan uang Zara dan uang Zeta 5/3. Nah, kita misalkan A itu adalah uang Zara dan B adalah uang Zeta. Maka informasi yang kita peroleh bisa kita ubah menjadi A banding B sama dengan 5/3. Bisa kita ubah menjadi 5. Maksudnya A per B sama dengan 5/3. Bisa kita ubah lagi menjadi 3A sama dengan 5B.
Lalu informasi yang kedua yaitu ada perbandingan uang zeta dengan uang zoni adalah 2:4. Nah, misal B itu adalah uang zeta, maka C-nya itulah uang zoni. Dari sini kita bisa ubah menjadi B banding C sama dengan 2:4 atau B per C sama dengan 2/4. Bisa juga kita ubah menjadi 4B sama dengan 2C. Nah, informasi yang terakhir, selisih uang zoni dan uang zera adalah Rp190.000. Maka bisa kita ubah menjadi C dikurangi A sama dengan Rp190.000. Nah, karena 3A sama dengan 5B, maka menjadi A sama dengan 5/3B. Ini adalah persamaan 1. Karena 4B sama dengan 2C, maka C sama dengan 4/2B. Ini adalah persamaan kedua. Nah, sekarang kita substitusikan persamaan 1 dan 2 ke C dikurangi A sama dengan Rp190.000. Maka C dikurangi A sama dengan Rp190.000 menjadi 4/2B dikurangi 5/3B sama dengan Rp190.000. Untuk ruas kiri itu adalah pengurangan pecahan, maka kita samakan penyebutnya. Kita cari KPK dari 2 dan 3 yaitu 6. Lalu setelah kita samakan penyebutnya baru kita operasikan. Hasilnya adalah 2/6B sama dengan Rp190.000. 2/6 bisa kita ubah menjadi 1/3. Jadi 1/3B sama dengan Rp190.000. Jadi B sama dengan 3 kali Rp190.000 atau B sama dengan Rp570.000. Nah, setelah nilai B ketemu, kita bisa mencari nilai yang lainnya. Yaitu pertama kita cari nilai A dulu. Jadi A sama dengan 5/3B. Maka A sama dengan 5/3 kali Rp570.000. Hasilnya adalah Rp950.000. Lalu kemudian kita cari nilai C-nya. C sama dengan 4/2B. C sama dengan 2B. Maka C sama dengan 2 kali Rp570.000. Hasilnya adalah Rp1.140.000. Jumlah uang mereka ya berarti A ditambah B tambah C. Hasilnya adalah Rp2.660.000. Jadi jumlah uang mereka adalah Rp2.660.000. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang D. Rp2.660.000. Nah, ini adalah soal terakhir dari video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kamu untuk persiapan TKA Matematika SMP MTS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.